Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 6 pembelajaran 5 untuk kelas 3. Ya, siapkan buku paket, dibuka buku paket halaman 39. Ya, kita lihat gambar seorang ibu dan anaknya akan mengendarai angkot. Nah, hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Ya, Bu, mengapa angkot tadi mogok? Ibu menjawab, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesin tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Siti lanjut bertanya, berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur menyalakan kompor, di pabrik menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Dari percakapan Ibu dan Siti terkait tentang bensin, nah, mari kita simpulkan apa isi dari bacaan tersebut. Yang pertama adalah bensin sumber energi mobil. Bensin termasuk bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. BBM selain untuk kendaraan juga dapat digunakan menyalakan kompor dan tadi ada juga untuk mesin-mesin pabrik. Kemudian, karena proses menghasilkan BBM cukup lama, maka kita harus menghemat BBM. Kurang lebih ringkasan dari bacaan itu tadi. Kalau kalian menemukan ringkasan yang lain, bisa kalian tambahkan, ya. Nah, sekarang kita amati. Sesampai di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, "Pukul berapakah sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Nah, kalian amati anak-anak. Pukul 11, jarum pendek pada angka 11
jarum panjang angka 12. Ya, paham? Lanjut. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Nah, berikut membuat jarum jamnya. Nah, 11.15. Jarum pendek berada di angka 11. 15 itu jarum panjangnya di angka 3. Nah, coba amati. Oke, ini ya. Sekarang pukul 11.30. Nah, 11.30 di sini adalah setengah 12. Mau mendekati 12, setengahnya, setengah 12. Nah, 11.30 karena 30 itu separuh ya, maka jarum pendek itu di antara 11 dan 12. 30 jarum panjangnya berada di angka 6. Nah, dari contoh itu yuk kita simpulkan. Oke. Jarum jam berputar dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Ya. Setiap langkah dari satu angka ke angka berikutnya bernilai 5 menit. Nah, ini tadi dia adalah 30 menit ya, Nak. Ya, 30 menit dari 12. Ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jarum jam di angka 6 karena 11.30 karena 30 menit ini ya, berarti kan separuh, maka jarum pendeknya antara 11 dan 12. Nah, Bu Kamila lihatkan yang tadi. Nah, di sini pukul 11.15. Nah, hitungnya dari 12 ya, dari jarum 12. 15 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 dari 12 tadi ya 5 menit ke sini jadi 10 menit. Nah, mintanya kan 15, berarti sampai sini. Nah, ini 11.15 itu artinya 11 lebih 15 menit. Maka jarum pendeknya tidak di pas angka 11 persis tetapi agak geser ke kanan. Ya, itu anak-anak tentang jam. Itu bernilai 5 menit. Sekarang bagaimana jarum jam yang pukulnya lebih dari 12? Ya. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Ya, setelah pukul 12 itu pukul 13. Nah, pukul 13 dapat ditulis 01 siang. Dengan demikian pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Nah, kalau pukul 15 berarti sama dengan pukul 3 siang. Ya. Oke, ini ya. Kenapa bisa 1 siang pukul 13 itu sama dengan pukul 1 siang? Berhentinya tadi kan di 12 ya, Nak. 12 13 berarti dia di angka 1, maka 13 itu sama dengan jam 1. Atau kalau kalian ingin simpel, kurangkanlah angka pukul yang lebih dari 12 dengan 12. Contoh, pukul 13 kurangi 12 maka sama dengan pukul 1. Ya. Nanti kalau ada 15 berarti dia sama dengan pukul 3 lebih 15 karena dikurangi 12 0. Ya, begitu. Oke. Gambar yang kedua menunjukkan pukul 14. Nah, pukul 14 itu sama dengan pukul berapa? Kurangi aja dengan 12.00. Nah, sama dengan pukul 2. Ya. Gitu anak-anak, untuk tugasnya nanti Bu Mila tuliskan di grup
Silahkan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.